teman-teman, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan seperti biasa, sebelum sama-sama kita bertukar pikiran membahas mengenai topik ini, saya mau ajak teman-teman menyimak satu cuplikan video terkait dengan penjelasan ataupun tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung. Seperti yang kalian semua perhatikan di layar, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu penjelasan dari Kak Dewi Tanjung. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Jadi teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih ingin membahas tentang kasus yang aneh dan janggal sekali yang saat ini hangat-hangatnya di negara kita. Kasus penembakan saudara J yang dilakukan oleh Barada E, ajudan Kadif Propam Mabes Polri. Cukup aneh sekali memang kasus ini ya. Kalau memang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada istri Kadif Propam, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kan ada hukumnya, apalagi istri seorang jenderal dicemek-cemek, dilecehkan, pasti bisa dilaporkan, ya kan? Kenapa harus ditembak? Kan tanda kutip sekali, aneh, binyata. Lalu Nyai juga baru tahu, ternyata kasus itu setelah 3 hari kejadian baru dilaporkan ke polisi. Katanya libur, emang ada ya? Di negara kita ini tertulis pasal atau peraturan di saat libur dilarang melapor. Kayaknya nggak ada deh. Libur lebaran aja kalau ada tindak kejahatan ya dilaporin pasti diterima oleh polisi. Apalagi seorang jenderal Mabes Polri, bintang 2, istrinya dilecehkan. Dalam kondisi apapun akan diterima laporannya. Kenapa harus nunggu 3 hari alasannya libur? Nggak masuk akal, Pak. Apa memang ini senarionya kurang matang, makanya belajar sama Nyai kalau mau bikin senario, ya. Nah, lalu cukup banyak kejanggalan. Handphone si korban nggak ada. Ya, handphonenya hilang, tiba-tiba hilang. Itu data pribadinya ada di situ loh. Dan itu nggak boleh ada yang mengambil, tapi ya namanya orang yang sudah ketutup dengan api cemburu atau api kemarahan, api dendam kesumat, ya apa aja bisa dilakukan, ya kan? Nah, ini jangan sampai nih ilmu batinnya muncul, jadi semua kekuak sendiri. Gitu. Lalu katanya keluarga korban di saat peti mati itu datang, tiba di rumah duka, itu tidak boleh dibuka. Emang kenapa nggak boleh dibuka? Emang udah busuk? Emang udah bau? Itu haknya keluarga dong. Berikan mereka kesempatan untuk melihat terakhir kalinya mayat tersebut. Kenapa dihalang-halangi dan dilarang-larang? Ada apa? Ya mungkin si keluarga ingin melihat apakah memang ada ini tembakannya di depan, belakang, apa di mana, atau di jidat. Ya kan kita nggak tahu. Apalagi katanya yang nembak ini seorang angjitu ahlinya. Tapi memang masa iya sih ajudan dikasih peluru tajam di senjatanya? Itu kayaknya nggak masuk akal juga ya. Tapi nggak tahu, mungkin beda kali ya ajudan dan supirnya Kadif Propam mungkin harus kasih senjata api yang berpeluru tajam gitu loh. Ya itu beda, kan ada spesial ini kali ya. Nah, lalu kalau memang ada pelecehan, ini hukum di negara ini kan pasti ada, Pak. Kenapa tidak dilaporkan dari awal? Kalau memang ada pelecehan, tentu sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Apalagi mungkin si ibu ini berinteraksi dengan si korban ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu beberapa argumen ataupun ya pendapat dari Nyai Dewi Tanjung seperti yang sudah kita simak sama-sama. Tapi menariknya sebenarnya teman-teman, informasi ini tadi pagi saya dapati satu informasi terbaru katanya ya terkait dengan dinamika ini dia teman-teman ya, Brigadir J. Coba kita lihat di sini dulu ya, coba kita lihat teman-teman, Brigadir Joshua. Nah, ini dia teman-teman ya. Seperti yang kalian semua perhatikan di layar, ini dia, coba kita lihat dulu di sini Brigadir Joshua 4 ya. Coba tadi pagi saya lihat ada satu berita ini katanya yang kemudian, nah ini dia teman-teman ya. Ya, bukti baru kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Polri amankan HP korban dan periksa 11 saksi. Nah, ini dia teman-teman. Ini ciri-ciri pelaku pembunuh Brigadir Joshua menurut pengacara keluarga. Kuku-kuku jari dicabut. Ah, ini dia teman-teman. Jadi jelas banget ya. Ini
informasinya kemarin nih teman-teman, kemarin sore. Orangnya serem banget. Ini ciri pelaku yang diduga siksa dan bunuh Brigadir J ternyata. Nah, jadi memang kemudian teman-teman satu persatu ya muncul berita-berita, informasi-informasi terbaru terkait dengan ya meninggalnya Brigadir Joshua ini. Nah, ini penjelasan dari ini dia teman-teman ya dari Pak Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat ya teman-teman, alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak terang-terangan mengungkap ciri-ciri pelaku yang diduga menyiksa dan membunuh Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Tidak teman-teman, Kamarudin menjelaskan ya di sini pelaku yang disinyalir menghabisi Brigadir J ini adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan. Kamarudin menyebutnya psikopat lantaran orang itu ya disebutnya melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi. Jadi memang akhirnya ini memunculkan banyak pertanyaan, banyak tanggapan di kalangan masyarakat terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ini. Teman-teman, ini sebenarnya sudah berapa hari, tetapi beritanya itu ramai sekali. Kalau nggak salah itu awalnya ramainya dari tanggal 11 ya, 11 bulan Juli, hari ini sudah 24 Juli, berarti ini sudah berlangsung selama 13 hari. Sudah ya 11 sama 24 ya teman-teman, berarti sudah berlangsung 13 hari. Berita-berita ini muncul dan terus ramai diperbincangkan, dibahas di media sosial. Bahkan di sini ada fakta baru teman-teman, ya Brigadir J dapat ya sejak Juni, nggak tahu nih teman-teman, tapi di sini ada upaya ini ya, gerakan aksi 1000 lilin keadilan, doa bersama untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, ini di Bundaran HI ya, seperti yang ada di layar kalian semua ini teman-teman. Ya, ini ada fotonya. Jadi kemudian memang memunculkan banyak aksi, banyak simpati dari kalangan masyarakat Indonesia yang kemudian memberi atensi terkait dengan apa sebenarnya yang dialami oleh Brigadir Joshua ini. Ya, ini dia teman-teman seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Ini dia foto-fotonya ini. Ya, teman-teman bisa memperhatikan di situ. Ya, seperti yang ada di layar. Akhirnya memang ramai sekali teman-teman pembahasan seperti yang juga tadi disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung terkait dengan pendapat ataupun penilaiannya beliau mengenai apa sebenarnya yang dialami oleh Brigadir J. Kalaupun misalnya ini menduga teman-teman seperti yang sudah disampaikan itu ada pelecehan, ya kenapa tidak dilaporkan? Kan bisa dilaporkan, apalagi itu kan propam ya pastinya diterima laporannya. Nah, itu dia teman-teman. Tetapi itulah yang kemudian sampai sekarang terus menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, di kalangan netizen, seperti yang tadi juga sudah dikemukakan oleh Nyai Dewi Tanjung yang mempertanyakan ya mengapa sampai demikian. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan semoga pada akhirnya semuanya terungkap. Semoga pada akhirnya kebenaranlah yang kemudian ya ditemukan dalam hal yang seperti ini. Saya lihat teman-teman di media sosial sepertinya dari waktu ke waktu secara bertahap ya informasi-informasi terbaru mulai muncul ya ke publik. Ya, kita doakan saja supaya pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, dan banyak juga ya pejabat yang sudah memberikan atensi terkait dengan hal ini. Pak Jokowi pun juga sudah memberikan ini ya teman-teman atensi ataupun perhatian. Ya, kita harapkan agar semuanya nanti berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh keluarga semuanya menghasilkan hal yang baik sesuai dengan keadilan yang diharapkan di bangsa kita di Indonesia. Itu dia teman-teman informasi terbarunya dan juga dari tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung. Kita doakan saja supaya semuanya ini pada akhirnya ya terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya.